Oke, jumpa lagi dengan saya, masih di tutorial seputar React.js dan masih di playlist React Table. Di mana pada tutorial atau pembahasan kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan bagaimana cara untuk menambahkan fitur table server side. Di pembahasan terakhir, kita masih membahas seputar yang client side ya. Sekarang kita akan mencoba untuk yang server side. Nah, untuk mengikuti tutorial ini langsung aja buka editor favorit Anda. Di tutorial terakhir, saya telah membahas bagaimana cara untuk menambahkan pagination ya, dan semuanya telah berfungsi sebagaimana mestinya. Sekarang untuk yang server side ini, kita bisa pergi ke bagian .csx atau di table sini kita bisa tambahkan misalnya adalah string URL. Entah mau di table atau mungkin kita bisa tambahkan di use table ya. Di bagian sini kita bisa tambahkan misalnya options. Options, oke. Kemudian di sini kita bisa returnnya adalah options. Return options. Nah, di option ini adalah kolom type ya. Kita bisa tambahkan di sini misalnya adalah kolom option types. Oke, kemudian di sini kita bisa tambahkan ya, oke, tambahkan aja di sini ya. Namanya kolom option types. Sorry, table option types. Di sini mungkin kita bisa ubah jadi namanya table type saja ya. Table types. Jadi pada bagian sini tinggal table types. Biar lebih lebih apa, lebih general. Jadi semua types yang berkaitan dengan table kita bisa tambahkan di sini. Jadi nggak perlu harus buat untuk table option column, kemudian table option, kemudian column type seperti itu. Cukup satu file dan kita definisikan semuanya di sini. Langkah saya untuk propertinya di sini kita bisa tambahkan namanya adalah string URL. Nah, sekarang kita telah memiliki table option type, ini kita bisa pastikan di sini. Oke. Di sini namanya adalah options. Yang ini. Nah, sekarang kita telah memiliki option. Langkah selanjutnya kita bisa pergi ke bagian app.csx. Yang sebelumnya kita set user seperti ini, sekarang kita tidak butuh seperti ini. Tetapi pada bagian table sini, kita bisa koma, kemudian tambahkan option string URL-nya di sini. Nah, untuk string URL ini, saya pakai yang dari JSON placeholder ya. Jadi, Anda bisa pergi ke JSON placeholder yang ini. Oke. Kemudian tinggal pergi ke JSON placeholder. Dan scroll ke bawah dan kita akan mendapatkan API-nya seperti ini. Ada user, ada 10 user, tetapi saya ingin pakai yang banyak ya. Misalnya contohnya ada post. Post ini terdiri dari 100 post. Jadi ketika Anda klik post, Anda akan mendapatkan seperti ini. Ada user ID, ada title, dan body. Atau kalau misalnya foto itu ya, oke. Kalau album, oke, I think maybe we have to using this post. Jadi anggaplah kita akan pakai yang ini ya. Jadi tinggal copy aja URL-nya dan kembali ke editor. Dan sekarang ketika kita save kemudian kita reload, datanya kosong ya. Cuman ini kenapa dia muncul jadi ada macam 5 gini ya. Ini kayaknya ada yang salah di bagian pagination-nya. Coba kita cek pagination. Ini kayaknya ini sih ada total page. Atau coba kita lihat di sini. Console.log, total page. Kita reload. Oke. Kita masuk ke else. Oke, dia masuk ke else ya. Dia masuk ke else ini karena total page lebih kecil daripada size. Oke, kenapa dia bisa masuk ke else? Kalau misalnya kita console.log total page itu harusnya 0 ya. Undefined, oke. Ini harusnya total page berarti di use pagination. Kenapa dia undefined total page-nya?
Ini dia total page. Oh, oke. Di sini kita harusnya buat total page-nya defaultnya 1 ya. Oke, dan harusnya seperti ini. Dan ini ada bug di pagination-nya. Nanti akan dibenerin di tutorial pagination sih. Oke. Oke, dan sekarang kita telah memiliki seperti ini. Dan Anda bisa lihat bahwa kosong ya. Dan sekarang kita tinggal paste string URL-nya di sini JSON placeholder. Nah, karena kita sudah paste di sini, sekarang kita telah memiliki string URL. Nah, string URL ini yang nanti akan membedakan apakah dia itu client atau server. Kalau server, maka kita gunakan string URL ini untuk mendapatkan datanya. Nah, ini Anda bisa sesuaikan dengan API atau endpoint daripada project aplikasi yang Anda kerjakan ya. Di sini kita bisa pergi ke table, kemudian pada bagian use effect sini kita bisa baca, misalnya if, sorry, model dot is, sorry, model dot string, sorry, model dot options dot string URL, artinya is server side, maka kita pakai resolve server record misalnya. Else, pakai yang ini, resolve client record. Sekarang kita tinggal buat yang resolve server record-nya di bawah sini. Seperti ini. Jadi sini kita bisa console.log resolve server records. Dan ketika kita reload, yep, kita telah masuk ke resolve server record. Dan sekarang recordnya kosong. Dari sini saya akan coba untuk menggunakan yang fetch saja ya. Jadi mungkin di sini kita bisa pakai fetch asing. Coba terus kita coba pakai yang fetch ya, fetch. Cuma kalau fetch kayaknya agak ribet ya. URL misalnya adalah, coba, saya udah lupa-lupa ingat sih bagaimana cara pakai fetch ya. Oke, fetch JavaScript. Oke, using fetch API di Microsoft dokumentasi, Anda bisa lihat get. Nah, itu kita bisa pakai await fetch kemudian langsung URL-nya ya. Oke, bisa lihat langsung URL-nya. Jadi pada bagian sini kita bisa langsung aja dia pakai await ya, asing await. Jadi ya, jangan lupa untuk try catch ya. Jadi kalau misalnya ada error di await-nya, kita bisa nge-catch errornya dan tidak akan mengakibatkan error pada aplikasi. Setelah itu di sini kita bisa langsung aja konstan, misalnya response sama dengan await, kemudian fetch model.options.string URL. Dan sekarang kita telah mendapatkan respon seperti ini. Kemudian di sini ada respon.ok ya, dia ada jagain kayak gini sih, tapi coba kita jangan jagain, tapi kita langsung pakai yang ini. Jadi langsung pasti aja dan sekarang kita coba lihat responnya seperti apa. Ketika kita reload, kita telah mendapatkan 100 data seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kalau misalnya kita ngeset record, sorry, nah di sini kan kita udah punya record ya. Cuman pada bagian update JSX ini, kita belum menyesuaikan untuk yang bagian ini ya. Sedangkan di sini kita hanya punya body dan title. Jadi pada bagian sini kita bisa hapus aja semua yang ini. Kita hanya butuh di sini adalah header atau sorry title. Fieldnya adalah title. Kemudian di sini adalah body dan di sini adanya body. Seperti ini, oke? Kemudian bisa di save dan sekarang kita hanya punya title dan body. Jadi kalau misalnya di sini kita langsung set record ya, ini kan record. Ini kita bisa pakai records. Jadi kalau misalnya kita langsung pakai state dot sorry set state kemudian path dan misalnya kita langsung pakai path.records, maka dia langsung tampil sih seperti ini, oke? Kita mendapatkan 100 data yang langsung tampil. Cuman di sini kita tidak ingin langsung 100 data ya. Jadi di bagian JSON placeholder ini, sorry, JSON placeholder ini kita bisa implementasikan pagination ya. Pagination.
Jika tidak ada mungkin kita bisa pakai, untuk pagination-nya kita bisa lihat di si guide. Oke, di sini ada pagination nggak? Page. Oke, nggak ada pagination. Oke, karena tidak ada pagination, kita bisa pergi ke, JSON server ya. Karena kalau kita lihat di sini, JSON placeholder ini, Anda bisa lihat dia powered by JSON server, oke, dan LowDB. Jadi sini kita bisa pergi ke JSON server. Di JSON server sini kita bisa search yang pagination, dan ini adalah bagaimana cara untuk menentukan pagination. Ada page sama per page seperti ini ya. Jadi pada bagian, sorry ini terbesar. Oke, jadi ada page sama per page. Nah, di sini kita bisa pergi ke bagian sini. Kemudian kita bisa tentukan misalnya konstanta request. Oke, request detail. Bisa ada page sama dengan pagination.page. Kemudian ada apa lagi tadi ya? Per page-nya seperti ini. Page-nya ada apa? Ada semacam underscore gitu ya. Jadi page dan per page. Pagination.perpage. Perlu diperhatikan bahwa request DTW ini Anda bisa sesuaikan dengan project yang Anda kerjakan ya. Ini cuma saya karena kebetulan menggunakan JSON placeholder dan JSON placeholder menggunakannya seperti ini. Jadi saya pakai standar yang seperti ini. Oke, jadi ketika saya ingin menggunakan API lain, misalnya endpoint lain dari JSON placeholder, saya tidak perlu untuk mendefinisikan lagi ini secara manual karena secara otomatis ini sudah menjadi default daripada table ini ya. Dan untuk Anda bisa sesuaikan default-nya atau yang standar dari respon list API dari project Anda. Karena di sini sudah ada page dan per page, di sini kita bisa buat query paramnya, misalnya konstanta. Kita buat kayak apa ya? Misalnya contoh, oke, konstanta create query string. Eh, di sini kita bisa create query string aja. Kemudian di sini kita bisa pakai seperti ini, format dokumen. Kemudian di sini kita bisa buat konstanta query string itu sama dengan create query string. Kemudian di sini kita bisa pakai yang seperti ini, kemudian tanda tanya dan kita bisa pakai query string. Itu karena di sini kita telah memiliki request DTO, kita bisa return aja di sini, bisa return object.keys terus ada request DTO atau kita bisa pakai param ya. Ya udah object.keys, sorry, kita bisa konstan di sini. Params ke query params, sorry, query params, sorry itu params ya. Param sama dengan object.keys.map. Di sini ada key. Di sini sorry, di sini harusnya constant param sama dengan new URL search param ya. Oke. Setelah URL search param, kemudian di sini kita tinggal pakai aja di sini params dot append key, kemudian request dto dot key. Format dokumen. Terus ini kita tinggal return params dot to string. Dan sekarang kita telah memiliki param seperti ini. Jadi ketika kita save, kemudian kita reload, Anda bisa lihat kita telah mendapatkan 10 data. Jadi ketika kita pergi ke network, oke, ke network, kemudian kita lihat pada bagian fetch, Anda bisa lihat di sini ada payload-nya adalah page 1 dan per page-nya 10. Dan yap, kita telah mendapatkan seperti ini. Ini pastikan untuk yang bagian pertama soon out cc atau apa itu namanya. Jadi kita bisa lihat di sini ketika kita get by user JSON placeholder, kita get usernya harusnya kita dapatin seperti itu ya. User
sorry, post soon out versus search-nya udah benar ya untuk headernya. Jadi ketika kita kembali ini harus sudah benar soon out versus search. Oke. Artinya bahwa sekarang untuk titelnya ini sudah sesuai ya. Oke. Jadi ketika kita ke next, sorry, oke, langkah selanjutnya adalah kita tinggal ngeset total recordnya ya. Karena kalau kita lihat di dokumentasinya di sini, dia itu ada 100, 100 ya, ada 100 post. Jadi kita akan mendapatkan untuk total page-nya. Di JSON, sorry, ketika menggunakan fetch ini kita bisa menggunakan console.log response.header untuk mendapatkan total record ya. Kalau untuk JSON server ini ke header seperti ini ya. Kalau untuk yang standar API pada umumnya yang biasa mereka buat atau ya itu mereka biasa buat responnya itu seperti ini sih ya. Jadi ada seperti ini, kemudian ada list, kemudian listnya, kemudian di sini ada total record. Nah, ini tinggal disesuaikan dengan respon API Anda ya. Karena JSON placeholder ini total recordnya disediakan di header, jadi tinggal get aja di sini. Kemudian di sini kita bisa lihat di sini ya, di JSON sini, kemudian di sini ada total, sorry, pagination ya. Kita bisa cari pagination, sorry, paginate, oke, per page, count, sorry, count, total, limit, sorry, limit. Kalau nggak salah dia ada ya, ada total recordnya ya, tapi lupa di mana itu. Oh iya, kita bisa lihat di bagian responnya ya, sorry. Harusnya di respon sini ada header. Ini kita ada klik lagi ya. Oke, ini dia. Klik. Kemudian di sini bisa coba naik ke atas. Kemudian kita lihat di bagian respon header. Di respon header ini kita akan mendapatkan misalnya contohnya ada di sini ya dia kalau nggak salah. Nah, di sini dia ada namanya X total count ya. X total countnya adalah 100. Ini adalah jumlah recordnya ya. Jadi di sini kita bisa pakai X total count ini. Jadi di sini kita bisa pakai get X total count. Dan ketika kita save, kemudian kita ke konsol dan reload, kita udah dapatkan recordnya 100. Di sini kita bagian pagination kita tinggal ngeset aja sih. Oke, bisa contoh pagination dot set total record kita pakai di sini misalnya adalah plus dan pastikan untuk dia itu 0 ya. Jadi kalau misalnya tidak ada dia akan set ke 0 supaya plus ini tidak akan menyebabkan error ya. Takutnya kalau plus undefined nanti malah jadi none. Sekarang kita bisa kembali, ini bisa turunkan ke bawah dan kita bisa ke sini kemudian kita reload. Harusnya kita akan mendapatkan seperti ini. Jadi ketika kita ke page 2, oke, dia udah masuk 3, oke, 4, 5, 6, dan ketika 100, 10, nggak bisa 100. Kemudian ketika kembali ke 1, dia udah jadi 1. Ini untuk yang implementasikan pagination ya. Sekarang tinggal implementasikan dengan sorting. Oke. Jadi kita bisa lihat lagi ke dokumentasinya kalau misalnya mau sort, dia pakai seperti ini ada sort. Oke. Ini adalah fieldnya, kemudian order, oke, sort. Dokumentasinya kayak nggak terlalu lengkap gitu ya. Kita bisa lihat di bagian mana ada sih yang dokumentasinya lengkap gitu sih. Oke, di sini untuk here. Kemudian di sini kita bisa sort.
Oke, Anda bisa lihat dia ada sort dan order. Oke. Jadi kita bisa pakai sort. Sortnya itu sama ya, ada garis bawah kemudian sort. Jadi kita bisa ke sini dan kita bisa jagain di sini sih. Kayak misal if state.sort, maka kita bisa tambahkan request DTO dot sort. Kita bisa tambahkan sort sama dengan state.sort. Begitu juga dengan order ya. Order state.order. Dan harusnya ketika kita save, kemudian kita reload, masih berfungsi. Ketika kita ke network, oke, ketika kita ke network, ini nggak ada sortnya ya. Ketika kita coba sort by title, oke Anda bisa lihat sudah sort by title yaitu ascending. Dan Anda bisa lihat dimulai dari A, B, dan ketika page ke-10 itu harusnya dia V ya paling besar. Kemudian ketika kita sort lagi, seperti ini. Oke. Jadi ketika ke page 1 harusnya dimulai dari V. Seperti ini. Oke. Nah langkah selanjutnya tinggal implementasikan yang searching. Oke, ini udah kembali. Untuk implementasikan searching, kita bisa kembali lagi dan lihat dokumentasinya untuk bagian search. Oke, full text search itu pakai key. Oke, jadi pakai key. Jadi pada bagian sini kita bisa tambahkan misalnya if state.keywords, maka kita bisa pakai request DTO, kemudian kita pakai key, itu sama dengan state.keywords. Setelah itu kita bisa reload. Jadi ketika kita nge-search yang ini, Anda bisa lihat dia udah tampil yang ini. Oke. Cuman ada isu ya, ketika Anda search by, misalnya Anda pergi ke page yang ke 10, kemudian Anda search, dia jadi kosong karena page ini kita belum ngeriset. Jadi pada bagian sini kita bisa ngeriset untuk yang bagian search record. Oke. Jadi pada bagian search record, misalnya handle search di sini, kita bisa set di sini bisa pagination.set page ke 1. Jadi kita kembalikan ke 1. Setelah itu kita bisa save, kemudian kita reload kembali. Jadi ketika kita pergi ke page ke 10 misalnya, kemudian kita coba nge-search, dia harusnya kembali ke 1 seperti ini. Dan ketika kita coba hapus, yap, telah kembali normal seperti biasa. Dan artinya bahwa di sini sekarang kita telah berhasil implement untuk search, sorting, dan pagination-nya ya. Seperti ini. Nah, perlu diperhatikan bahwa pada bagian request DTO ini, Anda bisa sesuaikan dengan standar request dari table backend Anda atau backend project Anda. Oke. Kemudian untuk yang bagian respon juga sama. Ini saya gunakan seperti ini respon header. Karena dari JSON server itu dapatnya dari X total count untuk mendapatkan total recordnya. Jadi untuk Anda yang misalnya menggunakan backend yang dibuat oleh developer BA Anda, maka Anda bisa mendapatkan total record dari yang mereka sediakan di responsnya. Begitu juga dengan recordnya. Ya mungkin seperti itu sih. Dan perlu diperhatikan bahwa setelah Anda membuat table seperti ini, pastikan Anda konsisten. Artinya jika backend Anda membuat respon BE yang berbeda-beda dan tidak sesuai dengan standar Anda, harap Anda untuk berteriak atau protes kepada mereka bahwa ini loh standar kita. Karena kebanyakan dari yang telah saya lewati, FE itu kadang diam aja gitu. Jadi ketika BE menyerahkan responnya seperti ini, mereka terima-terima saja. Dan ini akan mengakibatkan ketika Anda membuat reusable komponen, kan banyak kondisi seperti itu sih. Dan kalau misalnya standar enaknya adalah ya udah ketika Anda buat komponen seperti ini, ketika Anda ingin membuat table, Anda tinggal lempar URL aja dan karena standarnya sudah seperti itu, Anda tidak perlu untuk pusing bagaimana cara untuk menentukan, total record-nya, kemudian list-nya di mana dan sebagainya, seperti itu sih. Jadi ingat, pastikan untuk berteriak jika apa yang sedang BE buat itu tidak sesuai dengan standar Anda, standar yang telah dibuat atau disepakati bersama ya. Yap, mungkin seperti itu sih bagaimana cara untuk membuat, server side ya, harus sekarang semua telah berfungsi dengan baik. Oke.
Cuman di sini ketika Anda lihat ya, ketika kita sorting kemudian kita change page, ini, pagination telah berubah cuman, efek loading dan apanya itu nggak ada ya. Jadi kalau misalnya contoh di sini kita reload, ini karena kebetulan cepat ya. Kalau misalnya dari BE itu butuh waktu misalnya, eee, 10 detik ya, misalnya saya time out, misalnya respon dari BE itu misalnya 5 detik. Jadi 5 detik baru dia akan nge-resolve ya misalnya contoh. Jadi ketika Anda save kemudian di-reload, Anda bisa lihat table kita itu semacam diam gini gitu, nggak ada ngapa-ngapain gitu ya. So, ya mungkin di pembahasan, selanjutnya saya akan bahas bagaimana cara untuk menambahkan state loading dan processing ya. Jadi pada bagian sini, oke, 12 menambahkan state loading dan processing. Jadi loading ini adalah ketika, loading, kalian akan masuk ke sini, kemudian ketika processing adalah ketika Anda sorting, Anda searching, itu harusnya masuknya ke processing. Kemudian bagian 13 mungkin di sini akan menambahkan empty state. Oke, yep. Karena kalau pada bagian yang sekarang ini ya, kalau misalnya Anda cari ya, datanya kosong, sorry, ini harusnya kita hapus aja timeoutnya, kalau kita reload, kemudian ketika kita cari ya, datanya kosong itu bentuknya seperti ini. Kita ingin menampilkan empty state sih ketika datanya kosong, kemudian ya, dan itu akan dibahas di pembahasan kedua setelah kita membahas yang menambahkan state loading dan state processing. Oke, mungkin seperti itu sih untuk sekaligus penutup dan ya, karena di sini saya telah membahas dari penjelasan itu bagaimana cara untuk menambahkan fitur table server side. Maka berakhir pula tutorial atau pembahasan kali ini. Oke, sekian dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya yaitu bagaimana cara untuk menambahkan state loading dan processing. So, ya, sekian sampai jumpa di tutorial atau pembahasan selanjutnya. Good luck.